Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Halo, apa kabar? Kembali kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Senin 27 Juli 2020 bersama saya Akmal Mustafa. Informasi pertama datang dari Billy Patopoy Suara Sidoarjo yang mengabarkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dalam Hari Raya Idul Adha, Pemkab Sidoarjo akan keluarkan surat edaran. Menjelang Hari Raya Idul Adha pada tanggal 31 Juli mendatang, pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan mengeluarkan surat edaran. Nantinya pelaksanaan sholat Id diharapkan juga digelar di musola, langgar, lapangan, dan sebagainya. Selain itu, untuk pembagian kurban diharapkan nanti juga menggunakan sistem door-to-door. Ini seperti disampaikan Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, saat ditemui pada Sabtu 25 Juli kemarin. Tetap diselenggarakan, tetapi saya mohon dipecah, tidak di masjid besar saja. Di masjid yang ada besar di kampung, di desa. Tetapi musola-musola, lalu ada surau, itu dimanfaatkan sehingga jumlah yang ada di masjid berkurang. Ya. Sehingga memungkinkan untuk physical distancing. Ya. Nanti saya buat edaran sampai ke desa-desa. Ya. Untuk pembagian daging kurban juga? Sama, pembagian daging kurban diatur sedemikian rupa sehingga menguatkan protokol kesehatan. Membaginya nggak usah pakai ketir. Kalau ketir itu yang datang nggak gerombol. Lebih baik diberikan langsung door-to-door, ya. Sebelumnya pemerintah pusat melalui Kementerian Agama sudah mengeluarkan surat edaran nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Kita beralih ke LPPL Suara Gresik, ada Isyatun Haniyah yang mengabarkan dukung kebijakan new normal wisata setinggi dalam tahap persiapan pembayaran tiket masuk non-tunai. Mendukung kebijakan new normal pemerintah Kabupaten Gresik, wisata Selotirto Giri atau yang akrab disebut dengan Stigi yang berlokasi di Kecamatan Ujung Pangka, Kabupaten Gresik, siapkan penerapan aplikasi e-payment untuk pengunjung Jumat 24 Juli 2020. Dalam wawancara bersama salah satu staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gresik, serta Kepala Desa Sekapu Abdul Halim yang juga penggagas ide tersebut, tengah meninjau koneksi internet yang akan mendukung aplikasi e-payment. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ini pihaknya juga mengamati betul kelancaran koneksi internet yang nantinya akan digunakan sebagai transaksi pembayaran oleh para pengunjung, mengingat wisata Stigi mempunyai area yang sangat luas hingga mencapai 5 hektar. Pihak Disparbud Kabupaten Gresik juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan aplikasi e-payment hingga alat cetak tiket yang akan digunakan di wisata Stigi. Kalau dari dinas kemarin, kita sudah memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang mau dipakai. Nah, cuman sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pihak desa terkait kerjasama tersebut. Mungkin karena juga terkait dengan anggaran dan lain-lain kan. Ya. Jadi kita tetap menunggu, tapi dinas sudah menyiapkan aplikasi pembayaran. Kemudian kita juga siap dengan misalnya kalau di desa tidak ada fasilitas untuk mencetak kartu dan lain-lain, kami sudah siap. Harapannya, konsep cashless ini mampu untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 yang berasal dari uang tunai. Saya Isyatun Haniyah melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya kita menuju ke RGR FM Tulungagung, ada Mega Kristi yang mengabarkan pengambilan sumpah janji PNS tahun 2020. Seperti juga kegiatan di masa pandemi lainnya, kali ini Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia BKDSDM Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan kegiatan pengambilan sumpah janji PNS dan jabatan fungsional tahun 2020 secara virtual. Total yang mengikuti sumpah janji sebanyak 565 orang. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM memimpin pengambilan sumpah janji di pendopo, sedangkan para terlantik mengikuti di kantor masing-masing. Bertindak sebagai saksi yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Sukaji MSI dan Kepala BKD SDM Kabupaten Tulungagung Dr. Andes Arif Budiono MSI. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, bahwa setiap CPNS pada saat pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil PNS dan pejabat fungsional wajib mengikuti pengambilan sumpah dan janji PNS.
Bupati berpesan agar para terlantik untuk setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah serta bermental baik, bersih, jujur, berdaya guna, dan penuh tanggung jawab terhadap tugasnya, serta mendukung usaha pemerintah guna mendorong terciptanya good government. Hal ini karena penyelenggaraan suatu pemerintahan yang baik sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan para birokrat, meski dilaksanakan dengan segala keterbatasan pada saat pandemi, diharapkan hal ini tidak mengurangi makna dari kegiatan tersebut. Saya Mega Kristi, 90,1 RKR FM Tulungagung. Kita menuju ke Suara Ngawi, ada Henti Ludiana yang mengabarkan PT Wilmar Group Indonesia menanam investasi sektor pertanian di Kabupaten Ngawi. Menjadi penyangga pangan nasional, membuat Kabupaten Ngawi dipilih PT Wilmar Group Indonesia dalam menanam investasi guna meningkatkan produksi padi dengan demonstration plot atau deplot dan pengolahan padi dengan menampung hasil produksi petani. Saronto, Kepala Bisnis Unit PT Wilmar Group Indonesia, mengatakan faktor utama yang mendorong kerjasama ini yaitu Kabupaten Ngawi merupakan lumbung padi di Jawa Timur, bahkan di Indonesia. Karena itulah potensinya sangat besar untuk pembangunan industri padi. Saronto berharap dengan adanya kerjasama ini, para petani Kabupaten Ngawi akan lebih sejahtera seiring dengan meningkatnya hasil produksi padi. Wilmar ini tidak hanya produksi dari kering sawah menjadi menjadi beras, tapi rupanya lebih hulu lagi. Bagaimana Wilmar ikut meningkatkan hasil panen dan lebih efisien hasilnya. Tentu saja ini adalah harapannya petani. Sementara itu, Budi Sulistiono Kanang, Bupati Ngawi, mengatakan kerjasama ini tidak hanya produksi padi kering sawah menjadi beras, tetapi lebih ke hulu, yaitu ikut berusaha meningkatkan hasil produksi padi petani. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke Realita FM, ada Esa Mahesa. Pemkab Pamekasan mendorong kemajuan peternak, petani, dan nelayan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan akan mendorong kemajuan para peternak, petani, dan nelayan yang ada di Kabupaten Pamekasan, yakni untuk menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat, selain itu agar pekerjaan peternak, petani, dan nelayan ini dapat diakui oleh negara. Bupati Pamekasan Badrut Tama mengatakan akan mendorong para pekerja ternak, petani, dan nelayan agar mendapatkan legitimasi dari negara yang nantinya mensejahterakan masyarakat. Ia menjelaskan dengan adanya desa tematik yakni desa peternakan merupakan sebuah cara yang luar biasa untuk terus mendorong daya jual dan produktivitas ternak sehingga efektif mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Saya waktu diskusi dengan Dokapi kemarin mendorong bagaimana pekerjaan dari peternak ini bisa diakui oleh negara. Pekerjaan peternak, pekerjaan petani, pekerjaan nelayan. Nah, yang sebelumnya itu pekerjaan peternak belum ada. Dan dengan desa tematik, desa ternak, desa peternakan itu menjadi bagian dari cara yang luar biasa untuk terus bisa mendorong, meningkatkan daya jual ternak kita, produktivitas ternak kita, dan peternakan bisa betul-betul mensejahterakan. Bupati Badrut menyampaikan dengan strategi desa tematik yakni desa peternakan dan desa pertanian yang kemudian dari tema itu nantinya akan menjadi trademark baru sehingga akan menjadikan sumber penghasilan utama bagi masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Kita menuju ke Pradia Suara Tuban, ada Hikmah Suraya yang mengabarkan Satlantas Polres Tuban bagikan masker dalam operasi patuh 2020. Selain melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam operasi Patuh Semeru 2020, petugas Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Tuban juga melakukan sosialisasi serta bagi-bagi masker untuk para pengendara dan warga di Pasar Leranwetan, Kecamatan Palang Tuban, Sabtu 25 Juli 2020. Sejumlah anggota dari Satlantas Polres Tuban termasuk para poluan membawa sejumlah tulisan tentang imbauan wajib pakai masker dengan berkeliling di sekitar pasar tradisional. Petugas mengimbau kepada para pedagang pasar serta para pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut untuk selalu menggunakan masker dalam beraktivitas. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono mengatakan pihaknya melakukan kegiatan preventif dalam rangka kegiatan operasi Patuh 2020 dengan melakukan pembagian masker kepada pengunjung, pedagang maupun masyarakat yang melintas di Pasar Leranwetan. Disampaikan kegiatan operasi tersebut dilaksanakan di Pasar Leran karena menjadi salah satu zona merah di Kabupaten Tuban. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka membantu pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tuban. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur.
Dari Suara Lumajang ada Bobby Wijayanto yang mengabarkan penjualan hewan kurban di Lumajang diminta tertib jalankan protokol kesehatan. Jelang Idul Adha 1441 Hijriah, seluruh tempat penjualan hewan kurban yang tersebar di Kabupaten Lumajang ditekankan untuk tertib menjalankan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Rofiah, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Lumajang, saat berkegiatan pemeriksaan hewan kurban pada sejumlah tempat di Lumajang mengatakan bahwa bagi para penjual hewan kurban, baik sapi maupun kambing, diminta untuk mengenakan masker, sarung tangan, serta mengenakan pakaian lengan panjang dalam melakukan transaksi jual-beli. Lebih lanjut, dia juga mengatakan pihaknya juga akan mengatur jarak terhadap sesama pembeli untuk menghindari adanya kerumunan. Selain itu, tempat penjualan hewan kurban juga diminta untuk menyediakan sarana tempat cuci tangan. Ia menambahkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko penularan COVID-19 terhadap transaksi jual-beli di tempat penjualan hewan kurban di Kabupaten Lumajang. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Kita menuju ke Suara Kota Probolinggo, ada Vivi Agustiani. Permintaan hewan ternak untuk kurban berkurang imbas pasar ditutup. Dampak penutupan pasar ternak yang dilakukan beberapa waktu lalu berimbas pada permintaan ternak, terutama sapi potong untuk kebutuhan Idul Adha. Biasanya pedagang dari luar Jawa Timur banyak datang sejak H-2 bulan sebelum Idul Adha untuk membeli sapi, namun saat ini cenderung landai. Menurut salah satu pedagang ternak nari, biasanya 2 bulan sebelum Idul Adha sudah banyak pedagang dari daerah Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Tengah. Kebanyakan masih dari Jawa Timur seperti Surabaya, Madiun, dan Kediri. Sedangkan untuk pembeli dari luar Jawa Timur menahan diri untuk tidak datang ke Jawa Timur karena pasar ternak banyak yang ditutup selama pandemi. Pedagang ternak setiap tahun menjelang Idul Adha biasanya menjual sampai 15 hingga 10 ekor sapi untuk dijual ke Jakarta dan Jawa Barat dengan kisaran harga mulai dari 18 juta rupiah hingga 30 juta rupiah per ekor. Namun hingga saat ini baru bisa menjual 5 hingga 10 ekor sapi yang bisa dijual di wilayah Jawa Timur. Vivi Agustiani, Suara Kota Probolinggo. Dari El Sal Nganjuk, ada Muhammad Prasetyo. Beredar informasi hoax, lowongan pekerjaan di Puskesmas Nganjuk. Beredar informasi di media sosial terkait lowongan pekerjaan di Puskesmas Nganjuk merupakan berita hoax atau tidak benar. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Puskesmas Nganjuk, Dr. Ilham. Mulai siang tadi sudah ada beberapa yang mulai datang ke Puskesmas. Mereka pada menunjukkan ada informasi lowongan kerja itu. Jadi secara gambarannya aja, Puskesmas itu tidak mungkin, kan Puskesmas ini kan unit pelaksana teknisnya Dinas Kesehatan. Iya, jadi tidak mungkin kalau kita buka lowongan pekerjaan seperti itu. Dr. Ilham menambahkan, masyarakat jangan mudah percaya apabila ada oknum yang mengatasnamakan Puskesmas Nganjuk, apalagi sampai meminta sejumlah uang. Secara terpisah, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya berita yang tidak benar. Saat ini banyak informasi tidak akurat yang beredar di masyarakat yang berpotensi menimbulkan kontroversi dan keresahan. Karena itu kami dari Diskominfo Kabupaten Nganjuk menghimbau kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi akurat, cepat dan terpercaya hanya di situs resmi Pemkab Nganjuk, yakni di nganjuk.go.id atau di Instagram Dinas Kominfo, yakni dinaskominfo_Nganjuk. Kepala Dinas Kominfo menambahkan, dalam website dan media sosial resmi Kominfo, banyak informasi yang bisa didapat, mulai dari perkembangan COVID, lowongan pekerjaan, dan program kebijakan pemerintah. Saya Muhammad Prastio, Ersal FM Nganjuk. Dari Mahardika Kota Blitar, ada Surya Muhammad. Masjid Agung Kota Blitar bentuk tim relawan pendistribusian daging kurban. Sobat, demi kelancaran proses pendistribusian daging kurban dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 2020, Masjid Agung sudah menyiapkan tenaga relawan untuk mendistribusikan ke pos-pos pembagian daging hewan kurban di RT RW di sekitar Masjid Agung Kota Blitar. Subakir, Ketua Takmir Masjid Agung Kota Blitar, saat ditemui tim pemberitaan Sabtu 25 Juli 2020 di Serambi Masjid Agung Kota Blitar mengatakan pandemik virus corona belum berakhir, maka pelaksanaan sholat Idul Adha dan proses penyembelihan kurban harus sesuai dengan anjuran MUI, yaitu mematuhi protokol kesehatan pencegahan virus corona. Begitu juga dengan pembagian daging kurban.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, jika tahun lalu penerima mendapatkan kupon lalu mengambil daging di masjid, tahun ini masyarakat cukup di rumah karena panitia akan mengantarkan jatah daging ke rumah warga secara door to door. Subakir memperkirakan warga akan menerima daging hewan kurban dari panitia kurban Masjid Agung mencapai 350 orang. Dari Masjid Agung ada petugas untuk mengantarkan di kelurahan ini. Nah, di situ ada pos yang tempat mengantarkan ke sekitarnya. Ya, sekitar 350. Lebih lanjut, Subakir memastikan dalam peringatan Idul Adha tahun ini, Masjid Agung tidak mengadakan takbir keliling, akan tetapi takbiran tetap dilakukan di masjid saja. Surya Muhammad, Mahardika FM. Yang terakhir kita menuju ke Persada FM, ada Ninda Alivia. Sertifikat tanah melalui program PTSL untuk 11 desa di Kabupaten Blitar tetap diterbitkan tahun ini. Kasih Hubungan Hukum Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blitar Samsudin mengatakan meski ada saving atau pengurangan target penerbitan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau PTSL dari 45.000 menjadi 14.000. Namun penerbitan untuk 11 desa dipastikan tetap dilakukan tahun ini, di mana target awal sebelum saving ada 19 desa. 11 desa itu diantaranya Gogodeso, Kawedusan, Kademangan, Tumpak Kepuh, Kedung Banteng, Sukosewu, Desa Ngeni, Desa Boro, Ola Alen, serta Desa Jambewangi. Samsudin mengaku sebetulnya saat ini juga sudah ada desa yang siap dibagikan sertifikatnya, namun di tengah pandemi COVID-19 untuk prosesnya harus izin gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan pembagian di Desa Ngeni dan Tumpak Kepuh. Kita sebetulnya saat ini sudah ada desa-desa yang pekerjaan yang sudah siap untuk dibagi. Namun untuk prosesnya kan nanti harus izin di gugus tugas. Ya, gugus tugas lah ini. Syamsuddin menambahkan desa yang terkena saving tahun depan akan diproses kembali dan menjadi prioritas untuk diselesaikan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Demikian Buletin Jawa Timur edisi Senin 27 Juli 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Saya Akmal Mustafa pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.